Shalom, selamat pagi dan salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Sihaan yang tetap dengan penuh sukacita menyampaikan firman Tuhan bagi saudara sekalian. Saudara, sebelum kita melakukan segala aktivitas pada hari ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan yang sebentar lagi akan kita dengar, dan kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita sehingga firman Tuhan yang sampai bagi kita pagi ini dengan leluasa mengajar kita untuk mengerti, melakukan segala pekerjaan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita siapkan hati dan pikiran dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami di hari Jumat ini. Biarlah hari ini menjadi hari yang penuh sukacita bagi kami, dan kami terus penuh semangat di dalam melakukan segala aktivitas kami. Kiranya Tuhan memimpin, membimbing, dan selalu mengajar kami di dalam firman-Mu, sehingga melalui firman-Mu kami diberikan pengertian untuk melakukan segala pekerjaan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan ini, demikian juga jemaat yang mendengar. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Jumat 13 Januari 2023 tertulis dalam kitab 1 Korintus 1 ayat 24. Saya akan bacakan bagi kita dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Alai di akan natarjowi nang Jahudi nang gorik gabe hagogo oni debata dohot habisuhon ni debatado Kristusi. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105 adalah ayat yang mungkin semua kita sudah mengetahuinya. Kita sering mengucapkannya dan kita mengaminkannya di dalam kehidupan. Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nats firman Tuhan ini diangkat menjadi syair sebuah lagu yang berisikan demikian. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau bersamaku. Dan takkan ku takut, asal Kau besertaku selamanya. Firman Tuhan adalah kekuatan bagi kita yang percaya. Di dalam firman Tuhan kita mendapatkan berkat. Di dalam firman Tuhan kita mendapatkan hikmat yang dari surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, Kitab 1 Korintus pasal 1 secara khusus dimulai dari ayat 18 sampai renungan kita pada hari ini berbicara tentang hikmat Allah dan hikmat manusia, hikmat surga dan hikmat dunia. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita banyak melihat orang-orang Kristen seolah-olah hidup di dalam hikmat Tuhan. Padahal kita harus jeli dan cermat untuk melihat apakah hikmat yang mereka miliki itu datangnya dari Allah atau dari dunia. Tentu hikmat yang dari Allah atau hikmat surgawi akan memberikan ketenangan, damai sejahtera, sukacita bagi hidupnya. Tetapi sebaliknya, hikmat duniawi dia terlihat di luar baik-baik saja. Padahal sesungguhnya di dalam hati, di dalam diri orang tersebut tidaklah demikian. Hidupnya dipenuhi dengan kesombongan,
tinggi hati, angkuh. Dia terus bertahan dalam ketidakbenaran dan bahkan menolak kabar baik dan tidak mau menjadi saksi Kristus di dalam kehidupannya. Selalu mau menang sendiri, benar sendiri, dan sifatnya hanya mementingkan diri sendiri. Tidak peduli kepada orang lain, apalagi berempati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hikmat dunia ini adalah kebodohan. Hikmat yang membawa kehidupan manusia yang hidup di dalamnya ke dalam kesesatan dan akhirnya jatuh ke dalam dosa dan mendapatkan hukuman yang kekal. Itulah sebabnya Tuhan tidak menginginkan kita hidup menurut hikmat dunia. Tuhan mau kita tetap mengikuti firman-Nya agar kita dipenuhi hikmat yang dari surga. Karena firman Tuhanlah satu-satunya yang menuntun kita untuk mengerti setiap kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang hidup di dalam hikmat Tuhan akan beroleh kekuatan. Karena orang yang hidup di dalam hikmat Tuhan dengan orang yang hidup menurut hikmat dunia, mereka sama-sama menghadapi pergumulan di tengah-tengah dunia. Tetapi setiap kita yang hidup dalam hikmat Tuhan akan beroleh kekuatan. Kita tidak gentar, kita tidak takut menjalani kehidupan. Karena kita percaya Tuhan menuntun kita melalui firman-Nya. Tuhan menguatkan kita melalui firman-Nya. Itulah sebabnya kita harus menyaksikan Tuhan di dalam kehidupan kita dengan pemberitaan-pemberitaan firman melalui kehidupan kita. Tandanya kita hidup di dalam Tuhan, tentu kita hidup di dalam kebenaran dan terus percaya serta berpengharapan kepada Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, hikmat dari dunia itu sifatnya sementara. Sebentar kita boleh melihat itu sesuatu yang menyenangkan hati pikiran kita, tetapi percayalah, itu adalah sementara dan itu pastilah sia-sia. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus mengingatkan kita melalui renungan kita pada hari ini. Kita yang dipanggil, saudara dan saya, baik orang Yahudi maupun orang yang bukan Yahudi, berarti semua kita yang percaya. Orang-orang yang telah ditebus dan dimenangkan oleh Yesus Kristus dari dosa-dosa. Hendaklah kita hidup di dalam firman-Nya. Yang firman itu adalah Kristus sendiri. Karena Kristuslah kekuatan dan sumber hikmat yang sesungguhnya bagi kita di dalam menjalani kehidupan. Percayalah senantiasa kepada Tuhan dan jangan lagi mau digoyahkan oleh hikmat-hikmat dunia yang menyesatkan. Peganglah Kristus senantiasa di dalam hidupmu sehingga engkau beroleh kekuatan. Apapun persoalanmu, apapun kesusahan yang engkau alami di tengah-tengah kehidupanmu, percayalah Kristus akan selalu bersama-sama denganmu. Hikmat dari sorga akan memberikan kekuatan dan pengertian bagimu untuk mampu menjalani kehidupan di dunia yang fana. Kiranya kita tetap setia dan terus percaya kepada Dia, memegang, memakai, dan mensyukuri setiap hikmat Tuhan di dalam kehidupan. Dan biarlah hidupmu hari ini dan untuk seterusnya tetap menjadi sukacita dan berkat bagi dunia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang menguatkan kami. Firman-Mu yang mengajar kami untuk tetap percaya kepadamu. Mampukan kami Tuhan untuk berpegang pada aturan-aturan-Mu, berpegang kepada perintah-Mu, dan taat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami siang dan malam. Sehingga kami boleh hidup di dalam firman Tuhan. Kami hidup di dalam Kristus Yesus yang adalah juru selamat kami. Dan biarlah di dalam Tuhan kami sungguh-sungguh beroleh kekuatan. Karena dari Tuhan sajalah hikmat yang sesungguhnya yang kami dapatkan, yang kami perlukan di dalam kehidupan kami di dunia ini. Kuatkan dan mampukan kami Tuhan untuk tetap setia melakukan segala pekerjaan baik untuk kemuliaan-Mu. Dan kiranya setiap pekerjaan kami Tuhan berkenan memberkati sehingga berhasil dan berbuah. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan ini ke dalam tangan Tuhan. Engkaulah yang memberkati. Dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus
itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.